Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 183. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan duel antara Hakari dan Charles, seorang mangaka yang kemungkinan si Charles ini baru mendapatkan teknik kutukannya karena Kenjaku. Untuk kemampuannya sendiri, teknik milik si Charles ini terbilang cukup OP, di mana ketika teknik kutukannya aktif, Charles bisa melihat masa depan lawannya selama 1 detik. Dan yang membuat teknik ini semakin OP, Charles dapat menumpuk kutukannya tersebut pada 1 orang jika persyaratannya telah terpenuhi. Sehingga semakin lama seseorang bertarung dengan Charles, maka semakin sedikit pula kesempatannya untuk menang. Tapi meskipun begitu, dalam pertarungan ini pengalamanlah yang berbicara. Walaupun Charles bisa melihat masa depan Hakari, tapi Hakari dapat mengatasi hal tersebut. Sampai akhirnya ketika Charles berhasil mengaktifkan tekniknya untuk yang kedua kali, yang mana saat ini Charles bisa melihat 2 detik masa depan Hakari, Hakari pun langsung mengeluarkan domain expansionnya. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Tokyo Colony nomor 2 part ketiga. Panel pertama langsung dibuka dengan penjelasan domain expansion milik Hakari. Seperti yang kalian tahu, domain expansion Hakari ini bernama Zasatsu Bakuto atau The Restless Gambler. Pada chapter ini diperlihatkan kalau lingkungan yang ada di dalam domain Hakari menjadikan sebuah manga yang ada di dunia Jujutsu Kaisen berjudul Pure Love Train sebagai latar dari domainnya. Sedangkan sistem dari domain milik Hakari sendiri mengambil aturan pachinko game dari dunia nyata. Jadi untuk lebih jelasnya, aturan dan goals dalam domain Hakari ini sederhana. Dalam permainan domainnya terdapat 7 angka yang masing-masing diwakili oleh setiap karakter dalam manga Pure Love Train. Di sini Hakari akan berperan sebagai pemain dan memainkan judi slot yang ada dalam domainnya tersebut hingga Hakari mendapatkan 3 gambar yang sama atau jackpot. Dan jika Hakari mendapatkan jackpot, Hakari juga akan mendapatkan sebuah bonus yang saat ini masih belum diketahui bonus seperti apa yang dimaksud oleh Hakari. Tapi terlepas dari itu, untuk gameplaynya sendiri, jika Hakari mengaktifkan kemampuan dalam domainnya yang disebut sebagai preview adegan lebih dari sekali, Hakari akan terus mendapatkan reach. Sebelum membahas tentang reach, Mimin akan menjelaskan tentang preview adegan terlebih dahulu. Jadi bentuk serangan Hakari dalam domainnya ini adalah preview adegan. Preview adegan sendiri ada 3 macam, yaitu bola, pintu, dan putaran koin. Untuk putaran koin jujur Mimin tidak mengerti, dan kalau dilihat dari chapter ini pun Hakari tidak menggunakannya. Buat kalian yang lebih mengerti mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Berikutnya, terlepas dari cara kerja putaran koin yang Mimin tidak paham, untuk bola dan pintu masing-masing dari mereka memiliki 3 warna. Mulai dari yang terendah warna hijau, tengah-tengah warna merah, dan yang paling tinggi warna emas. Di sini Hakari dapat memilih untuk menggunakan preview adegan manapun, baik itu bola atau pintu. Tapi untuk warna yang keluar nantinya akan random. Lalu apa fungsi dari warna-warna tersebut? Fungsi dari warna tersebut akan berdampak pada mode reach. Apa itu mode reach? Jadi di dalam mesin pachinko, khususnya dalam permainan slot, ketika kita mendapatkan 2 gambar yang sama, gambar ketiga akan muncul lebih lama dan biasanya akan muncul juga minigame untuk membuat pemain semakin tegang. Sedangkan dalam domainnya ini, Hakari akan selalu mendapatkan reach atau 2 gambar yang sama ketika Hakari mengaktifkan kemampuannya, yaitu preview adegan. Jadi intinya, di sini Hakari hanya perlu fokus pada gambar ketiga saja, apakah akan muncul gambar yang sama atau tidak. Nah, lalu ketika Hakari mendapatkan reach, di dalam latar domainnya akan terjadi beberapa skenario seperti yang kalian lihat pada gambar. Setiap skenario memiliki bintang atau tingkat hype-nya masing-masing, dari mulai bintang 1 sampai bintang 3. Semakin tinggi tingkatan hype, maka semakin tinggi pula kesempatan untuk Hakari mendapatkan jackpot. Sementara itu, skenario yang akan Hakari dapat sendiri tergantung dari preview adegan yang Hakari keluarkan sebelumnya. Jika Hakari mendapatkan preview adegan yang tinggi berwarna emas, maka Hakari akan mendapat skenario hype bintang 2 atau 3. Sementara jika Hakari mendapatkan preview adegan rendah, misalnya warna hijau atau merah, Hakari akan mendapatkan skenario yang rendah juga. Tapi meskipun Hakari mendapatkan reach tingkat rendah sekalipun, Hakari tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan jackpot jika terjadi change up. Penjelasan untuk change up yang bisa Mimin mengerti ada 2. Pertama, jika Hakari mendapat reach rendah tapi muncul gambar Asagiri Yume, atau kedua, ketika Amanogawa tiba-tiba muncul saat skenario reach sedang terjadi. Kurang lebih itulah 3 hal utama dalam sistem dari domain si Hakari ini, yaitu preview adegan, skenario reach, dan change up.
Buat kalian yang udah baca manganya, mungkin kalian menyadari kalau ada beberapa bagian aturan yang tidak Mimin bahas. Karena selain aturan-aturan tersebut kurang jelas dan bahkan membingungkan, opsi aturan tersebut juga tidak terjadi pada chapter ini. Jadi di sini Mimin menjelaskannya sesimpel mungkin bagi Mimin pribadi dan juga bagi kalian, yang tentu berdasarkan dengan apa yang ada dan terjadi pada chapter ini. Jika pada chapter selanjutnya GG Akutami menjelaskannya lebih lanjut, Mimin pasti akan menambahkannya. Nah, berikutnya, sebelum lanjut ke alur cerita, Mimin akan kembali menjelaskan domain si Hakari ini secara singkat. Jadi intinya, kondisi menang Hakari dalam domainnya adalah Hakari harus mendapatkan 3 gambar yang sama. Tapi Hakari sendiri hanya perlu berfokus pada 1 gambar terakhir saja, karena ketika Hakari mengaktifkan kemampuan preview adegannya lebih dari sekali, Hakari akan selalu mendapatkan 2 gambar sama dan memasuki mode Reach. Lebih simpelnya lagi, domain Hakari ini punya 3 tahap, yaitu gacha tingkatan hype di preview adegan, kedua mendapat reach skenario sesuai dari tingkatan hype yang didapat dari preview adegan, dan yang ketiga menunggu hasil dari reach skenario, apakah Hakari akan mendapatkan change up dan tembus jackpot atau tidak. Jika Hakari berhasil mendapatkan jackpot, Hakari akan memperoleh bonus. Bonusnya apa? Saat ini masih belum dijelaskan. Sementara jika Hakari gagal mendapatkan jackpot setelah memasuki mode Reach, Hakari akan kembali ke tahap awal dan mengulangi setiap tahapnya sampai Hakari berhasil mendapatkan jackpot. Menurut Hakari, kemungkinan dirinya mendapat jackpot sendiri adalah 1:239. Nah, oke, masuk ke cerita. Di sini setelah Charles tiba-tiba mendapat semua informasi dari aturan domain Hakari dalam kepalanya, Charles pun langsung emosi karena mungkin sama seperti Mimin yang bingung mampus melihat aturan domain si Hakari ini. Tapi walaupun begitu, permainan pun dimulai. Di sini Hakari menyerang Charles menggunakan preview bola dan pintu untuk men-trigger efek reach yang akan terus aktif karena Hakari menggunakan kemampuannya lebih dari sekali. Berhubung serangan dari preview adegan ini tidak terlalu berbahaya, Charles dapat menghindarinya dengan mudah. Tapi yang menjadi perhatian utama di sini adalah warna yang muncul pada adegan preview tersebut. Saat ini Hakari mendapatkan bola berwarna hijau dan pintu berwarna merah. Dua-duanya memiliki tingkat hype yang rendah, tapi meskipun begitu, mode reach pun aktif dan Hakari mendapatkan 2 gambar Katosora yang berangka 4. Berhubung preview adegan yang Hakari dapatkan tadi memiliki warna atau hype yang rendah, di sini Hakari pun mendapatkan skenario reach yang rendah juga, yaitu sebuah skenario bintang 1 di mana seorang karakter bernama Yuki berusaha untuk tidak telat masuk kerja. Kondisinya jika Yuki berhasil melewati gerbang tiket dan sampai kerja tepat waktu, itu artinya jackpot untuk Hakari. Pada saat skenario berjalan, Charles tak bisa melakukan apa-apa terhadap skenario tersebut, seperti mengganggu ataupun menghentikannya. Lalu berikutnya, di sini Charles pun menggunakan kemampuannya dan melihat kalau Yuki akan gagal tepat waktu, serta hasil slotnya pun akan menunjukkan 454. Dan yap, benar saja, Hakari pun gagal mendapatkan jackpot dan kembali lagi ke tahap awal. Di sana Hakari tidak bereaksi apa-apa, sementara Charles terlihat marah karena menurutnya Hakari merusak manga Pure Love Train dengan menjadikannya sebagai konten judi. Di sini Charles pun langsung menyerang Hakari, tapi kemudian Hakari kembali menggunakan preview adegannya dan berhasil mendapatkan warna emas. Mode Reach pun aktif, yang beruntungnya lagi Hakari mendapatkan 2 gambar Asagiri Yume dengan angka 3, yang mana gambar Asagiri Yume ini adalah sebuah change up. Dengan hasil gacha yang wangi tersebut, Hakari pun mendapatkan skenario Reach yang paling tinggi, yaitu bintang 3, kereta terakhir di hari Jumat. Kondisinya jika Yume tidak mendapatkan kereta untuk pulang dan muncul di peron seberang tepat di hadapan Yuki, itu artinya jackpot bagi Hakari. Dan selanjutnya adegan Reach tersebut pun dimulai. Di sini kita diperlihatkan skenario Reach yang sedang berjalan, sementara di saat yang sama Hakari dan Charles masih melanjutkan pertarungan mereka. Jual beli serangan terjadi dengan cukup sengit, sampai akhirnya skenario Reach tersebut pun mencapai klimaksnya. Kereta terakhir telah pergi, dan hasilnya tidak ada sosok Asagiri Yume di peron seberang. Dan pada momen tersebut, Charles pun juga berhasil memberikan serangan yang cukup telak pada Hakari. Di sini yakin dirinya telah menang, Charles pun berkata pada Hakari, jika saja domainnya tidak bergantung pada keberuntungan, mungkin Hakari akan menang. Tapi merespon perkataan tersebut, Hakari hanya tersenyum karena skenario Reach masih terus berlanjut dan ternyata Yuki berhasil menemui Yume dan slot yang ada di sana pun menunjukkan 3 gambar Asagiri Yume. Dengan kata lain, Hakari berhasil mendapatkan jackpotnya. Lalu berikutnya, Hakari pun memberikan tendangan keras pada Charles hingga membuat G Battle Staff-nya patah dan memberikan luka yang cukup serius juga pada Charles.
Lalu chapter pun ditutup dengan Hakari yang membalas perkataan Charles sebelumnya kalau untuk memanfaatkan keberuntungan pun dibutuhkan yang namanya sebuah kemampuan. Jadi meskipun kesempatan jackpot ini adalah 1:239, sebagai ahli judi Hakari bisa melakukan trik-trik khusus untuk mengeksploitasi keberuntungannya tersebut. Di akhir ada beberapa hal yang ingin Mimin bahas tentang domain si Hakari ini. Yang pertama terkait jackpot dari Hakari, seperti yang kalian lihat di akhir panel tadi, setelah tembus jackpot, Hakari tak terlihat mendapatkan sesuatu yang spesial. Mungkin jika melihat serangannya pada Charles, Hakari sepertinya mendapatkan peningkatan kekuatan dari jackpot tersebut. Karena di sini Hakari mampu mematahkan senjata Charles dengan tendangannya. Lalu berhubung dalam permainan slot Pure Love Train ini ada 7 angka dengan 7 karakter dan penjelasan yang berbeda-beda, mungkin jika Hakari mendapatkan jackpot dengan angka lain, Hakari akan mendapatkan bonus efek yang berbeda juga. Contohnya pada gambar Asagiri Yume, penjelasan di sana menyebutkan kalau Yume adalah heroin utama dalam karya ini, namun tak ada hal menarik yang bisa disebutkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, jika kita melihat serangan Hakari pun setelah mendapatkan jackpot dari gambar Asagiri Yume, tidak ada hal menarik yang terjadi pada Hakari. Jadi jika penjelasan karakter tersebut adalah sebuah petunjuk tentang efek dari jackpot yang akan didapat Hakari nantinya, itu artinya Hakari masih memiliki 6 serangan khusus yang berbeda. Berikutnya yang kedua, masih terkait dengan domain Hakari. Melihat kinerja dari domainnya pada chapter ini, menurut Mimin domain Hakari bisa dibilang tidak terlalu kuat. Karena ternyata di dalam domainnya pun Charles masih bisa menyerang Hakari dengan bebas. Dan bahkan Charles sempat memberikan serangan yang cukup mantap pada Hakari. Jadi menurut Mimin, tidak sampai harus dibutuhkan simple domain untuk mengcounter domain si Hakari ini. Selama seorang shaman lebih kuat dari Hakari, shaman tersebut masih memiliki peluang menang yang tinggi meski ada dalam domain Hakari sekalipun. Tapi untuk pertanyaan domain versi manakah yang dimiliki si Hakari ini, menurut Mimin sih domain milik Hakari adalah domain expansion versi lama, karena banyak dan ribetnya aturan yang ada pada domain tersebut. Belum lagi di dalam domainnya pun Charles masih bisa melawan dan bahkan memberikan luka yang cukup parah pada Hakari sebagai master dari domain. Lingkungan dalam domain Hakari juga terbilang sangat bersahabat, tidak mengancam seseorang yang terjebak dalam domain tersebut. Dan sejauh ini Hakari juga belum terlihat menggunakan kemampuan pasti bunuhnya yang merupakan faktor utama dari domain expansion versi modern. Contohnya serangan dari jackpot tadi saja tidak menumbangkan Charles sepenuhnya, apalagi membunuhnya. Dan jika Hakari memang memiliki serangan pasti bunuh pun, entah jackpot nomor berapa yang harus Hakari dapat untuk mengaktifkannya, yang tentu saja itu pun hoki-hokian. Oke, terakhir, meskipun di akhir panel tadi kita diperlihatkan Charles mendapatkan serangan jackpot dari Hakari, tapi terlihat di sana kalau Charles masih belum tumbang. Jadi kita saksikan saja di chapter yang akan datang, apakah pertarungan antara Hakari dan Charles ini akan terus berlanjut, atau Hakari akan berbaik hati untuk membiarkan Charles pergi. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, subscribe kalau suka, komen, kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.